Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardi Sandria, salah satu dosen program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Perkenalkan, saat ini saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Epidemiologi dan Dasar Kesehatan Ternak. Saya akan memulai menjelaskan informasi umum tentang mata kuliah Epidemiologi dan Dasar Kesehatan Ternak. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang berbobot 3 SKS yang diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini diselenggarakan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dilakukan dengan pemberian materi dan RPS serta presentasi interaktif. Interaction dilakukan dengan interaksi dua arah, yaitu antara dosen dan mahasiswa. Assessment dilakukan dengan dua cara, yaitu formatif yang melakukan penilaian proses, kuis, tugas individu maupun tugas kelompok. Lalu dilakukan asesmen sumatif melalui penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi bekal dengan konsep dan analisis mengenai dasar tentang epidemiologi, ciri-ciri ternak sehat atau sakit, mekanisme antibodi dalam tubuh ternak. Tidak hanya itu saja, mahasiswa juga akan dibekali dengan pengetahuan berbagai macam penyakit pada ternak, baik yang infeksius maupun non-infeksius. Capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain CPMK 1, yaitu mampu menerima konsep dasar, ruang lingkup, dan peranan mempelajari epidemiologi dan kesehatan ternak dalam bidang peternakan. CPMK 2, mampu menghubungkan tanda klinis, lingkungan, dan pola penyebaran penyakit pada ternak unggas, ruminansia, dan non-ruminansia. Dan CPMK 3 mampu menganalisis status kesehatan ternak yang digunakan sebagai bibit, pengemukan, dan pembiakan. Seluruh CPMK telah tertuang pada RPS yang telah diatur secara terstruktur. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu Project Based Learning dengan metode presentasi interaktif dan kolaborasi kelompok. Adanya Project Based Learning ini diharapkan mahasiswa mampu menghubungkan antara teori dengan keadaan lapangan. Referensi yang digunakan yaitu beberapa buku dan artikel dari jurnal bereputasi. Untuk komponen penilaian pada mata kuliah ini didasarkan atas hasil kerja proyek, penugasan mandiri terstruktur, praktikum, dan ujian tengah semester lalu ujian akhir semester dengan bobot masing-masing yaitu 40%, 10, 15, 15, dan 20%. Sistem penilaian mahasiswa dinyatakan dengan nilai huruf yang disesuaikan dengan ketentuan dari universitas. Baik, berikut merupakan video pembelajaran mata kuliah Epidemiologi dan Dasar Kesehatan Ternak pada pertemuan ke-12 dengan topik penyakit non-infeksius pada unggas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan melanjutkan pertemuan yang kemarin pada mata kuliah Epidemiologi dan Dasar Kesehatan Ternak di pertemuan ke-12 tentang penyakit non-infeksius pada unggas. Baik, untuk sebelum kita mulai materi hari ini, saya akan sedikit mengulas tentang materi sebelumnya tentang ciri-ciri ternak sehat maupun ternak sakit. Oke. Untuk itu, mari kita bahas tentang bagaimana cara penularan penyakit pada ternak. Kira-kira ada berapa cara penularan penyakit pada ternak? Ada yang tahu? Ya, silakan. Kalau saya ada dua ya, Pak. Ya, yaitu? Secara langsung terhadap hewan ternak yang sakit, kontak antara hewan Ya. biasa dengan hewan yang sakit. Lalu penularan tidak langsung, misalnya menggunakan alat kayak suntikan itu dipakai berulang kali pada ternak yang sakit, lalu ternak yang sehat. Iya. Ternak sehat akan ikut sakit. Iya, baik. Untuk jawabannya benar. Jadi untuk penularan penyakit terhadap hewan itu ada dua, yaitu secara langsung dengan kontak antara hewan sehat dan hewan sakit, dan secara tidak langsung, yaitu kontak antara hewan sehat dengan benda-benda yang sudah tertular dengan mikroorganisme penyebab patogen. Ada yang ditanyakan mengenai materi sebelumnya? Ya, jika tidak ada, saya lanjut ke materi untuk hari ini, yaitu dengan pokok bahasan stres panas dengan mikotoksin.
Oke, sebelum masuk ke stres panas, kita harus tahu dulu apa itu stres. Stres itu merupakan respon biologis yang timbul akibat adanya ancaman yang dapat mengganggu kondisi fisiologis. Semua hal yang dapat menjadi dia ancaman itu termasuk dalam stresor. Nah, untuk beberapa ciri-ciri unggas stres, yang pertama yaitu gelisah. Unggas yang gelisah itu kita ketahui dengan cara dia sering berjalan bolak-balik. Biasanya kalau unggas kan bolak-balik cari makan, cari minum, tapi dia enggak. Lalu untuk variabel kedua dan ketiga yaitu banyaknya minum dan nafsu makan menurun, itu kita dapat lihat dari wadah pakan dan minum yang kita sediakan pada peternakan. Jadi kita dapat menyesuaikan makan dan minumnya itu dengan kebutuhan harian. Jika dia ada abnormal, anomali, meningkat atau menurun, maka itu kita bisa jadikan salah satu tanda bahwa ternak kita mengalami stres. Oke, selanjutnya stresor yang paling sering terjadi pada unggas yaitu stres panas. Gitu. Jadi untuk unggas sendiri itu pada umumnya harus dirawat pada sekitar suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Suhu yang lebih tinggi daripada itu sudah menimbulkan ciri-ciri tanda stres pada unggas. Beberapa ciri utama yang sering muncul pada unggas itu ada dua. Yang pertama adanya pengurangan aktivitas dari unggas itu. Nah, penurunan aktivitas ini dapat menyebabkan penurunan nafsu makan dan akhirnya menjadikan unggas kekurangan nutrisi. Oke, yang kedua yaitu adanya proses panting atau terengah-engah. Nah, dengan adanya terengah-engah yang secara berkelanjutan, maka unggas akan mengalami gangguan respirasi. Dengan adanya gangguan respirasi, maka pH dalam tubuh unggas juga terganggu. Nah, apa sih akibat dari kedua efek ini? Yaitu pertama menghambat pertumbuhan, menurunkan kualitas daging, menurunkan produksi, dan penurunan daya tahan tubuh. Oke, untuk selanjutnya di sini merupakan beberapa contoh tentang postur unggas yang mengalami stres panas. Di sini merupakan contoh postur unggas sehat di mana tubuhnya tegap dan bulunya masih terlihat cerah. Lalu di sini merupakan contoh unggas yang mengalami stres panas. Jadi dari dua gambar ini kira-kira perbedaannya apa? Dari kedua gambar ini? Itu pada pertama posisi berdirinya, yang satu berdiri tegak, yang satu cenderung lebih jongkok. Terus yang kedua, kalau yang pertama nutup mulut, yang kedua dia cenderung lebih membuka mulut. Ya, baik. Untuk jawabannya benar ya. Jadi untuk pertama yang sering kita lihat adalah dia sering berjongkok. Terus kedua dia sering membuka mulut, dan yang ketiga dia sering membuka area sayatnya. Hal ini sangat berhubungan dengan cara unggas untuk mengeluarkan stresor panas. Jadi cara pembuangan panas pada tubuh unggas itu ada dua. Yang pertama yaitu dengan sensible head loss, dan yang kedua insensible head loss. Yang sensibel itu dibagi menjadi tiga dengan cara radiasi, konduksi, dan konveksi. Untuk radiasi sendiri itu dengan cara pemaparan panas langsung dari tubuh unggas kepada lingkungan. Untuk yang konduksi dengan cara menempelkan tubuhnya dengan benda-benda yang lebih dingin. Lalu dengan cara konveksi yaitu membuka tubuhnya agar aliran udara membawa hawa panas dari unggas itu sendiri. Nah, untuk dari contoh sebelumnya, ini terlihat pada dia sedang berjongkok. Dia berjongkok itu kenapa? Karena dia mendekatkan tubuhnya dengan lantai yang lebih dingin. Oke, terus dia di sini terlihat untuk membuka sayapnya ini bertujuan untuk proses radiasi dan proses konveksi. Nah, untuk yang pada tahap ini, unggas itu akan cenderung berada di dekat dari blower. Karena apa? Karena di blower aliran udaranya sangat cepat. Jadi unggas akan berharap dengan aliran udara yang cepat, maka suhu tubuhnya dapat menurun dengan cepat. Oke. Lalu untuk yang kedua adalah insensible head loss, yaitu dengan cara menyalurkan langsung panas di dalam tubuh unggas
ke lingkungan dengan cara membuka mulut yang disebut dengan panting atau terengah-engah. Oke. Baik, di sini ada beberapa contoh dari penelitian yang menghubungkan antara stres panas dengan kondisi produksi. Untuk yang pada tabel di sini, terlihat bahwa pengaruh stres panas itu sangat berpengaruh pada penambahan bobot badan dan efisiensi pakan. Semakin tinggi panas, maka penambahan bobot badannya semakin rendah. Hal ini juga berhubungan dengan efisiensi pakan yang semakin rendah pula. Efisiensi pakan yang semakin rendah akan menurunkan tingkat produksi dari peternakan. Oke, untuk selanjutnya hubungan antara stres panas dengan ayam petelur. Di sini yang kita dapat highlight yaitu bobot telur dengan bobot kerabang. Kenapa kira-kira bobot kerabang itu penting? Karena peternakan itu memerlukan distribusi untuk menyalurkan antara ternak dengan konsumen. Di dalam proses distribusi, itu perlu adanya pemindahan telur dari tempat satu ke tempat lain. Nah, apa sih yang perlu dijaga dalam proses pemindahan itu? Adalah keutuhan telur. Nah, keutuhan telur itu sangat berpengaruh pada tebalnya kerabang. Semakin tipis kerabang, maka telurnya akan semudah pecah. Jika telur mudah pecah, maka kerugian peternak akan semakin meningkat. Gitu. Jadi untuk stres panas itu sangat berhubungan dengan ayam pedaging maupun ayam petelur. Oke, untuk sampai sini ada yang ditanyakan? Iya. Gimana sih caranya buat mengurangi efek stres panas yang dapat dilakukan oleh peternak? Ya, untuk cara pengurangan stres panas itu biasanya ada dua yang sering dilakukan oleh peternak. Yang pertama yaitu menyesuaikan kondisi kandang dengan kondisi suhu normal. Harapannya jika kondisi kandang udah sesuai, maka panas di dalam kandang kan juga keluar. Jadi ayamnya tidak mengalami stres panas lagi. Lalu yang kedua, dengan cara pemberian zat-zat yang memiliki antioksidan tinggi. Contohnya adalah yang paling sering dengan pemberian multivitamin. Kalau di pasaran biasanya disebut Vitacik. Nah, di dalam Vitacik itu udah ada vitamin A, C, dan E. Nah, vitamin A, C, dan E itu sangat berhubungan erat dengan radikal bebas. Vitamin ini dapat mengikat radikal bebas dan dapat menurunkan radikal bebas. Nah, penurunan radikal bebas itu telah terbukti dapat menurunkan dari tingkat stres. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya tentang mikotoksin. Untuk mikotoksin ini sendiri merupakan hasil metabolit dari metabolit jamur. Oke, pada peternakan cemaran mikotoksin umumnya ditemukan pada pakan. Jamur yang sering menimbulkan mikotoksin yaitu Aspergillus, Fusarium, dan Penicillium. Apakah mikotoksin berbahaya? Iya. Karena kebanyakan mikotoksin dapat menyebabkan efek negatif pada ternak. Baik, untuk pertumbuhan jamur sendiri dapat terjadi pada seluruh area distribusi, mulai dari lahan pertanian, transportasi, maupun penyimpanan. Lalu apa sih yang sebenarnya berhubungan tentang tumbuhnya jamur itu sendiri? Nah, di sini ada 3 hal yang sangat berhubungan dengan pertumbuhan jamur, yaitu yang pertama suhu, pH, dan kadar air. Sehingga apabila kita tidak memperhatikan 3 hal ini dalam semua proses penyaluran pakan, itu sangat berpotensi untuk menimbulkan mikotoksin. Oke. Lalu untuk selanjutnya, berikut merupakan beberapa contoh mikotoksin yang sering ditemukan pada peternakan di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang aflatoksin. Aflatoksin disebabkan oleh jamur Aspergillus. Aflatoksin itu biasanya kita temukan pada jagung. Nah, bedanya apa sih aflatoksin di sini dengan fusarium yang ada di sini? Kalau fumosin itu disebabkan oleh fusarium ya. Nah, bedanya kalau yang aflatoksin, dia itu jamurnya bakal bercak-bercak dan berwarna hitam. Sedangkan untuk fusarium, biasanya dia seperti jala dan berwarna putih. Gitu. Terus untuk pada pakan pelet, itu yang paling sering adalah okratoksin. Penyebabnya ada Aspergillus dan Penicillium. Nah, okratoksin ini dapat menimbulkan
beberapa ciri, yaitu salah satu yang paling tampak adalah bercak-bercak putih pada pelet. Nah, jika kalian udah melihat ini semua pada pakan ternak kalian, apakah pakannya layak untuk diberikan? Ya, jawabannya tidak. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya mikotoksin berefek negatif. Oke. Selanjutnya, berikut merupakan efek dari mikotoksin pada tubuh ternak itu sendiri. Yang pertama adalah penghambatan ekspresi dari DNA, RNA, dan protein. Lalu selanjutnya adalah menyebabkan terjadinya apoptosis pada beberapa jaringan. Oke, nah terjadinya beberapa efek ini apa sih sebabnya? Nah, sebab akhirnya yaitu adanya penurunan sistem imun. Dengan adanya penurunan sistem imun, maka akan terjadi kegagalan fungsi pada hepar atau hati, ginjal maupun saraf. Semua ini dapat berakibat pada penurunan nilai ekonomis dari ternak. Selanjutnya, beberapa tanda-tanda klinis yang sering muncul pada ayam ketika kita melakukan pembedahan, yaitu adanya penebalan mukosa dan ulcerasi pada gizzard atau ampela. Baik, untuk yang gambar A ini merupakan gambar ampela yang normal, sedangkan gambar B merupakan gambar ampela yang mengalami mikotoksin. Nah, di sini kita dapat lihat beberapa penebalan dan ulcerasi. Ulcerasi itu merupakan luka-luka seperti kayak yang di sini itu namanya ulcerasi. Oke, untuk selanjutnya adanya bintik-bintik putih pada paru-paru. Biasanya ini kita sebut dengan pneumonia. Kalau kita lihat ayam dengan gejala seperti ini, diagnosa kita pasti merujuk ke ayam tersebut mengalami pneumonia. Oke. Untuk selanjutnya adalah pembengkakan hati. Nah, gambar A ini menunjukkan gambar hati yang normal, di mana tepian hatinya masih terlihat tajam. Oke, berbeda dengan gambar yang di B, di mana tepian hatinya sudah terlihat tumpul. Nah, tepian hati ini juga kalian bisa jadikan salah satu tanda bahwa ada atau tidaknya pembengkakan pada hati. Oke, selanjutnya adalah ginjal bengkak dan berwarna pucat. Ketika ginjal sudah bengkak dan berwarna pucat, maka akan mengakibatkan kegagalan metabolisme pada tubuh. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Misalkan untuk ternak yang sudah terdampak dari mikotoksin tersebut, apakah ternak tersebut layak untuk dikonsumsi atau tidak? Ya, baik, untuk ternak yang sudah terdampak dari mikotoksin, biasanya itu kan pertumbuhannya sudah terganggu. Jadi seharusnya dia sekarang sudah berbobot 1 kiloan, tapi dia masih di sekitaran 600 atau 700. Itu pertama adalah penghambatan ekonomi. Lalu apakah ini masih layak dikonsumsi? Untuk bagian-bagian yang tidak mengalami perubahan masih bisa dikonsumsi. Tapi untuk bagian-bagian seperti yang ini udah mengalami perubahan, itu sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Tapi sebaiknya jika kalian tahu bahwa ternak itu sudah mengalami beberapa perubahan dalam terutama organ dalam, itu tidak untuk dikonsumsi lagi. Ada yang tanyakan lagi? Ya. Gimana sih Pak cara ngecek kalau ternak ini terkena mikotoksin tanpa membedah dulu? Ini kan dibedah dulu. Ya. Tahu dia terkena mikotoksin. Ya. Apakah ada tanda-tanda dari luar? Oke. Untuk mikotoksin sendiri biasanya berjalan dengan lambat. Jadi biasanya kita tahu kalau ternak itu mengalami mikotoksin atau tidak itu dari pertumbuhan bobot badan atau produksi telur. Ketika sudah ada penurunan produksi telur, penambahan bobot badan yang tidak sesuai, itu kita harusnya mulai curiga ke beberapa penyakit termasuk mikotoksin. Nah, kalau kita sudah mulai curiga ke mikotoksin, maka kita perlu adanya pengecekan terhadap pakan. Apakah regulasi pakan kita sudah sesuai? Lalu apakah tempat penyimpanannya sudah sesuai? Kita harus cek itu. Kalau ingin mengetahui lebih lanjut, perlu dicek pakannya. Gitu. Jadi untuk menghindari mikotoksin sendiri, hal yang paling perlu dilakukan itu yaitu pertama adalah menjaga pakan tetap segar. Jadi pakan yang datang pertama harus dikeluarkan pertama.
Oke, selanjutnya menjaga kelembapan rendah. Sesuai saya katakan tadi, kita perlu cek keadaan gudang penyimpanan pakan kita, apakah sesuai atau tidak. Oke, selanjutnya adalah menjaga peralatan tetap bersih. Peralatan yang kotor itu juga sangat mendukung pertumbuhan dari jamur. Selanjutnya adalah menambah zat fungistatik. Jika kita sudah mulai curiga bahwa mulai ada tanda-tanda pertumbuhan jamur. Oke, sampai sini ada ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, saya beri tugas untuk mencari beberapa penyakit yang non-infeksius pada unggas. Jadi untuk penyakit non-infeksius pada unggas tidak hanya ini saja, ada beberapa penyakit lain. Nah itu kalian diskusikan secara berkelompok dengan membentuk kelompok minimal 5 orang. Dan kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya. Oke. Untuk mengenai tugas ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, baik. Jika tidak ada, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Selamat pagi.